Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan singkat harian. Hari ini kita membaca dan merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya bicara. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menampilkan Yesus yang berjumpa dengan orang yang tuli dan gagap. Tuli tidak bisa mendengar, gagap bicaranya tidak lancar ya, bukan bisu tapi gagap disebut begitu dalam Injil. Maka mungkin dia bisa bicara tetapi terbata-bata ya, tidak lancar. Dan orang itu dibawa pada Yesus dan Yesus menyembuhkannya dengan cara yang unik. Ya, Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara meludah ke tanah, lalu tanah itu diaduk ya, yang sudah diludahi, dan dengan jarinya Yesus dulek telinga orang yang tuli tadi, dan sambil tengadah ke langit Yesus menarik nafas lalu berkata Ephata, yang berarti terbukalah. Saudara-saudara, pengalaman penyembuhan yang dialami oleh orang yang tuli dan gagap ini unik. Dia dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Artinya apa? Ya memang dia mempunyai komunitas. Dan komunitas ini yang peduli kepada dia lalu membawa pada Yesus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, orang ini diajak untuk menyendiri. Hanya dia dan Yesus berdua. Dan Yesus bertindak menyembuhkan orang itu. Seketika dia bisa mendengar dan berbicara. Sehingga orang-orang yang melihat peristiwa itu berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Saudara-saudara, di sini kita belajar bagaimana
terbuka kepada Yesus. Terbuka dimulai dengan kerelaan untuk diperkenalkan dengan Yesus. Dan setelah Yesus kita kenal, Yesus mengenal kita, Yesus akan bertindak atas setiap kebutuhan kita. Seperti yang dialami oleh orang yang tuli dan gagap tadi. Dia disembuhkan oleh Yesus. Kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan dan juga tidak mau mengatakan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Yesus menghendaki kita membuka telinga dan mengungkapkan apa yang baik yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Dan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan Yesus akan memberikan yang terbaik kepada kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau senantiasa dekat dengan kami dan selalu peduli atas kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berserah diri kepadamu. Bukalah telinga kami agar kami mendengarkan sabdamu. Bukalah lidah dan bibir kami agar kami berbicara dan mewartakan kasih setiamu kepada kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudari-saudara bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam